Hai semuanya, kembali lagi di Radio Belajar Indonesia. Jadi hari ini kita akan bahas tentang sistem reproduksi manusia part 2 ya. Nah, apa ya yang kita pelajari hari ini? Jadi hari ini kita akan belajar tentang ovulasi dan menstruasi. Lalu ada fertilisasi dan kehamilan, ada kelainan sistem reproduksi, kemudian ada perilaku menjaga kesehatan sistem reproduksi. Nah, kalian masih ingat kan bahwa ovum itu kan dihasilkan di ovarium. Lalu, keluarnya ovum dari ovarium itu disebut sebagai ovulasi. Nah, hormon yang berperan dalam proses oogenesis itu adalah hormon estrogen dan follicle stimulating hormone atau FSH. Nah, tahukah kamu ketika ovum itu ovulasi, ia akan berada di tuba falopi selama 3 hari. Nah, setelah 3 hari tersebut dan tidak terjadi fertilisasi, maka ovum itu akan luruh bersama dinding endometrium berbentuk darah yang dinamakan menstruasi. Jadi ini adalah grafik menstruasi kawan. Ya, ini ada fase-fase dari menstruasi. Yang pertama adalah ada fase menstruasi sendiri, ada praovulasi, ovulasi, lalu ada pasca ovulasi ya. Jadi kalau menstruasi itu pada umumnya adalah minimal 1 hari 1 malam dan maksimalnya adalah 15 hari ya kawan. Jadi di sini adalah fase pertama menstruasi di mana ovum akan keluar bersama darah dari luruhan endometrium tadi ya. Lalu setelah beberapa hari nanti terjadi fase praovulasi nih kawan. Bisa dilihat ya hormon yang ada. Jadi ketika fase praovulasi maka FSH atau hormon folikel dan estrogen itu cenderung naik nih kawan sampai terjadinya ovulasi. Nah, ketika ovulasi itu terjadi, maka estrogen dan hormon folikel itu akan turun. Bisa dilihat ya di grafiknya. Nah, setelah ovulasi ya kan, lalu ada namanya fase pasca ovulasi. Jadi setelah ovulasi. Jadi kalau tadi saya katakan bahwa ovum itu akan berada di tuba falopi ya selama beberapa hari untuk menunggu terjadinya fertilisasi. Nah, selama itu ya, maka hormon progesteron nih yang akan naik ya jumlahnya karena hormon ini berfungsi untuk menebalkan dinding rahim. Nah, ketika tidak ada fertilisasi, maka hormon progesteron ini dia akan turun ya jumlahnya sehingga luruh nih menjadi darah menstruasi kembali dan itu akan berlanjut ke siklus selanjutnya. Nah, jadi ini ya sebenarnya ada beberapa macam siklus menstruasi berdasarkan durasinya. Ada siklus pendek. Jadi ini akan berlangsung ya kurang lebih 18 hari. Kemudian ada siklus sedang akan berlangsung kurang lebih 28 hari. Lalu ada siklus panjang akan berlangsung kurang lebih selama 40 hari. Jadi buat kalian nih kalau kadang nih 1 bulan bisa juga nih menstruasi 2 kali, kemungkinan mungkin kalian memiliki siklus menstruasi yang pendek ya. Terus kalau misalnya nih kok lama banget durasinya ya dari menstruasi pertama ke menstruasi kedua atau selanjutnya, berarti kemungkinan kalian itu siklus menstruasinya adalah siklus panjang kawan. Nah, jadi saat fertilisasi tidak terjadi, maka ovum kan akan luruh nih bersama dinding endometrium sehingga terjadi menstruasi. Nah, terus kamu tahu nggak sih apa itu fertilisasi? Jadi, fertilisasi itu adalah proses bertemunya sperma dan ovum di tuba falopi sehingga terjadilah kehamilan. Oke, kita lihat ya.
Jadi di sini ada beberapa sperma, mereka masuk melalui vagina, kemudian mereka mencari ovum ya, dimana di situ ada di tubuh reproduksi ada fimbre, bisa dilihat ya. Ini udah ketemu ovumnya, lalu setelah itu terjadi sebuah fertilisasi dimana DNA dari sperma dan ovum ya bertemu menjadi morula, blastula, gastrula, lalu masuk ke endometrium. Bisa dilihat kemudian endometrium terjadi proses pertemuan di mana tulang belakang dulu yang akan tumbuh, lalu akan berkembang ya, lalu jantung akan bertumbuh ya, akan tumbuh lalu berkembang,